Ini petani yang solid udah bergerak menghadang beko. Harusnya bawa petani. Ya, mereka yang maju, mereka yang maju. Abang maju, abang maju. Posko di posko. Suruh langsung ke Ini petani yang solid udah bergerak menghadang beko. Biar bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan dengan para petani di desa Cilangkap, kampung Kecamatan Maja. Jadi ada satu permasalahan, mungkin lahan yang tadinya milik warga ternyata diambil sama penguasa, misalnya itu. Di depan saya ada Kang siapa namanya? Kang siapa? Nama Kang Aris. Jadi sebagai narasumber yang nanti kita tanya langsung bagaimana tentang lahan ini kok sampai bisa diambil sama penguasa tadi. Gini Kang. Saya mau tanya nih, asal usul tanah ini gimana ya gitu? Tanah ini dulu awal mulanya tanah kontrak. Maksud tanah kontrak? Kontrak yang belum kontrak. Oh, peninggalan penjajahan. Penjajahan. Sampai tahun 90 dibuka. Kayunya dibuka. Kayunya. Nah, Oh, jadi dulu saat tanah ini ditanamin apa, Pak? karet. Tahun 90 dibongkar. Bongkar. Garap lama warga. Ya. Mau petani sampai sekarang. Tiba-tiba 17 kita dulu ya. Tiba-tiba ada sertifikat sertifikat hak milik, jadi gitu, hak milik punya atas nama perusahaan. PT Kaso. PT Kaso itu perusahaan swasta Pak ya? Iya. Jadi ada oknum memanipulasi data tanah tadi. Terus PT Kaso. Kan sebenarnya kan nggak tahu. Lalu pindah nama PT Wira Persada pindah tangan lagi sampai sekarang.
yang dimaksud Abang Kos dari tahun 90-nya dibongkar perkebunan karet ini, akhirnya kan digarap karena di situ tertera tanah terlantar. Yang dimaksud tanah terlantar, Ya, ini peninggalan Belanda tidak bertuan lah yang di sini. Beda dengan PT Kaso. Setelah itu biasa jadi penggarap itu keluar masuk dari sini, dan pada akhirnya waktu itu kejadian 2017 ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertama, dia memaksa ke penggarap mengambil KTP ya. secara spontan, suruh mengosongkan lahan ini dengan cara evakuasi secara paksa. Di situ digaruknya ini 2012 semua dikatenpil, dan masih ada tanaman-tanaman penggarap yang tidak dipertanggungjawabkan Gitu. sama oknum tersebut. Terjadilah ada media, mungkin ya, kita minta keadilan ke Kepala Desa Cilangkap, bahwasannya penggarap ini siapa yang bertanggung jawab, kan? Sampailah naik ke ketemunya, kita wasilanya di situ, ketemunya dengan Arun, Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Itu kami sebagai masyarakat sangat bersyukur sekali, karena kami merasa bisa hidup lagi, bisa menyambung hidup lagi ke depan. Nah, ternyata di situ kami sebagai penggarap menggugatlah kepada oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Di bawah ranah gugatan itu, penggarap menggugat 7 orang ya, menggugat ke pengadilan. Setelah itu kita bisa menggarap sampai saat ini. Nah, cuma itu udah dari 2017 sering terjadi evakuasi secara paksa dan pergantian PT. Jadi udah berapa kali pindah tangan PT, Bang? Dari Bukan pindah tangan, Pak. Jadi setelah terjadi evakuasi seperti ini, ketika mereka kalah di ranah hukumnya, nah itu selalu menghilang. Ganti lagi. Bukan ganti, artinya yang dinama PTWKP itu tidak ada. Gitu. Fiktif lah. Fiktif. Dan lagi-lagi ada lagi PTWKP dan lain orang lagi. Yang memberikan tugas SPK untuk mengosongkan lahan ini, sering ganti-ganti orangnya ya, yang mengatasnamakan PTWKP. Nah, dan sampai saat ini yang terakhir kita sampai diadu domba oleh oknum kepala desa Cilangkap, bahwasannya kita ini tidak ada hak di sini. Padahal yang kita gugat itu bukan tanah, akan tetapi garapan kita yang sudah dirusak sama mereka. Cuma di situ mereka tidak mengerti dengan gugatan kita, karena bahwasannya mereka mengakui bahwa ini tanah mereka. Apa si kepala desa ini tahu asal usul tanah ini sebenarnya? Enggak. Kalau dia nggak tahu, seharusnya bertanya kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat yang harus bertanya kepada masyarakat apa sih asal usulnya. Jadi si kepala desa ini benar-benar bisa mengayomi seharusnya, dan bisa mengkaryakan kepala desa mengkaryakan warganya. Jadi bisa mereka lebih baik, bukan begitu Kang seharusnya. Itu jadi harapannya seperti itu.
mungkin asal mulanya tanah ini intinya kita ambil garis besarnya dari lahan dari penjajahan tadi seharusnya dikembalikan ke warga, tapi kok pindah ke tangan. Intinya itu udah jalan yang salah awalnya, terus pindah tangan kembali. Itu keterangan dari kepala desa sebelumnya, memang PT Wakafwe itu fiktif ya, tidak ada. Yang terdaftar di desa Cilangkap itu hanya PT Kaso. PT Kaso. Ya. Nah, PT Kaso ini dengan memegang berkas itu AGB, Bukan, apa AGU, Aguna Usaha. Nah, jadi kan itu masih belum berhak memiliki, ya kan? Nah, jadi masih ada kemungkinan tanah ini masih bisa diduduki sama warga. Tinggal saya berharap bapak-bapak semua ini bersatu, ya. Jadi mungkin dari Arun sendiri yang sekarang bisa mendampingi sampai dari awal sampai nanti diputuskan di pengadilan menang. Ya, mungkin dari buat kepala desa juga yang di sini seharusnya mendukung warganya untuk ke arah yang lebih baik ke depannya, bukannya mengangkat ekonomi warga tapi kok membuat apa ya susah gitu. Ya. Mungkin dari keterangan dari warga, dari Abah siapa kan namanya Pak? Abang Kos dan Kang Riz dia ya, Kang Aris, udah sedikitnya kita sudah ada paham ya, karena lahan ini dari awal milik siapa gitu kan, kenapa kok ada pendatangan ke PT Aso tadi ya, PT Kaso tadi. Jadi di situ sebenarnya udah salah. Jadi ada oknum dari kepala desa, siapa kepala desanya sampai sekarang pun masih tetap berlanjut. Jadi mungkin itu yang jadi pertanyaan saya sekarang ini Pak, jadi dari mulai tahun sengketa yang sekarang ini yang lebih dahsyat mungkin ya, yang main serobot aja tahun ini mungkin ya, tahun ini. Terus pergerakan warga di sini seperti apa nih untuk mempertahankan lahan ini? Kalau kami sebagai masyarakat, karena kita melihat jasa memang kepanjangan tangan daripada masyarakat, kita tidak bisa istilahnya mengambil tindakan sendiri-sendiri, terkecuali kita duduk bareng bersama Arun itu sendiri dan LBH. Nah, nanti kesimpulannya dari LBH, walaupun kita harus keluar dengan begitu saja, tapi timbulnya dari pimpinan kita yang sudah sekian lama setia mendampingi, mempertahankan garapan kita. Jadi kita sekarang lagi lagi diadu domba sebetulnya. Jadi petani itu diambil secara door to door, dikasih kompensasi tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Besaran kompensasi itu apa sesuai apa tidak? Yang masuk ke telinga saya sih memang dari perusahaan itu 10 juta. Jatuhnya ke bawah 6 juta. 6 juta. Dikuasakannya kepada kepala desa. Nah, dia bertindak sendiri, mendatangi penggarap-penggarap, dan itu menurut saya juga tidak tepat. Karena mereka memang yang dikasih itu yang memang tidak mau tahu dengan tanah ini. Hanya pemain lah itu ya, bukan penggarap murni ya. Kami yang tahu dari awal tidak bisa bertindak sendiri-sendiri karena kami sangat menghargai hukum. Karena kami itu sebagai masyarakat sudah menguasakan kekuasaan hukum, yaitu LBH Tridharma Indonesia. Jadi apapun itu bunyinya, kalau berbicara masalah lahan, kami penggarap di sini. Kalau berbicara hukum,
kami sebagai penggarap bukan ranahnya. Betul. Saya bilang silakan saja, itu duduk bareng di pengadilan, nanti keputusan ada di pengadilan. Tapi oknum tersebut tidak menghargai hukum. Yang saya tahu ya, yang tadi saya sudah audensi, temanya dia memusyawarah, akan tetapi memprovokasi, artinya mau mengadu domba kita sebagai penggarap sama saudara-saudara kita sendiri sebetulnya. Tapi dari kejadian ini, apakah bapak-bapak berharap lahan ini kembali ke tangan bapak-bapak secara utuh, dan itu pun harus disuratkan, ya penelitiannya disertifikatkan, karena sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku ya di BPN, kan harapannya seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya Kang ya. Amin. Jadi emang secara undang-undang sih emang betul kalau yang namanya tanah dari dari zaman terdahulu harusnya dikembalikan kembali ke warga. Itu seharusnya. Bisa. Nanti mudah-mudahan lurahnya nggak mendukung gitu. ya, seharusnya berpihak ke masyarakat, keluarga lah. ya mungkin oknum lurah tadi yang entah nggak paham apakah gimana ya, ada tanda kutip. Tanda kutip. Ya terserah mungkin konotasinya seperti apa nanti. Intinya warga di sini berharap tanah garapan ini dikembalikan kepada si penggarap dengan catatan ada surat penguat, apa itu sertifikat ataupun AJB. Ya Kang ya. Betul seperti itu ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan itu terlaksana. Karena PT Kaso pun HGU ya. Ya. Jadi kan nggak usaha. Kang. Itu yang tanah itu dikembalikan ke warga dengan catatan ada surat penguat, entah itu sertifikat maupun AJB itu aja dulu ya. Jadi sebenarnya garapan ini juga kan digarapnya udah lama ya Kang ya, sebenarnya menurun. Apalagi ibaratkan dari turun-menurun tadi seharusnya ya harus dikembalikan sebenarnya, bukannya dihilangkan. Ya mungkin kembali lagi kok untuk kepala desa tadi yang tidak mendukung itu. Ya Kang, mungkin itu dari saya mungkin untuk wawancara dengan semua warga dan Pak Aris ya. Jadi kan mudah-mudahan dengan adanya ini sebagai contoh, sebenarnya contoh ketidakadilan dari penguasa ya, bukan pemimpin ya. Jadi penguasa daerah di sini kan hanya untuk penguasa, bukan memimpin. Kalau memimpin itu berat sebenarnya. Jadi kalau penguasa itu gampang, apapun itu bisa dihalalkan, mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang diinginkan warga bisa tercapai. Jadi ekonomi warga pun bisa terangkat. Ya. Jadi itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.